Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Hari ini seperti biasa, hari Jumat 30 April 2021, menutup minggu ini dan juga menutup bulan ini. Karena besok tanggal 1 itu hari Sabtu, besok udah tanggal 1 ya, udah masuk Mei. Hari Sabtu, terus kita start tanggal 3 Mei. Jadi hari ini Jumat menutup candle mingguan dan juga candle bulanan dari bulan April. Itu juga hari yang biasa di hari taking profit sedunia ya, hari Jumat. Pokoknya nanti kita analisa aja IHSG dan juga beberapa saham pilihan. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran bisa silahkan disampaikan aja di komen YouTube atau DM Instagram. Insya Allah setiap pertanyaan dari teman-teman akan selalu saya jawab ketika saya sudah ada waktu ya. Dan juga buat teman-teman yang mau jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe karena support teman-teman itu gratis. Tapi itu sangat berarti buat konten creator seperti saya ini. Baru agak fokus nih saya. Tuh ya. Terus juga nyalain notifikasinya karena ada konten harian setiap hari dari Cuan-Cuan Saham. Tuh. Langsung aja kita ke foreign flow dulu. Total foreign flow atau asing ya. Net buy hari ini. Jadi surprisingly asing malah net buy hari ini total 183 miliar, jumlah yang cukup besar, tidak terlalu besar tapi ya kalau 183 miliar itu dengan net sell. Kita mulai dari net sell dulu aja ya. Net sell terbesarnya dipegang oleh Bank BRI, nanti pasti kita analisa ini BRI 61 miliar, lalu Telkom 55 miliar, INKP 27 miliar, dan Kalbe Pharma 25 miliar. Lanjut kita masuk ke net buy, dimulai dari TBIG Tower Bersama 87 miliar, lalu Astra 77 miliar, dan Bank BCA 65 miliar, seperti itu. Dan langsung aja kita akan masuk ke teknikalnya dulu sebelum masuk ke beberapa saham-saham pilihan. Kita mulai dari IHSG, sebenarnya masih sama juga, belum kemana-mana ini bursa, cuman ya transaksi semakin besar hari ini 9,953 triliun ya, alias hampir sampai 10 triliun. Ya harapannya besok bisa segera menguat lah. Dan saya mewajari kenapa hari ini merah ya, karena memang hari Jumat itu hari taking profit sedunia, banyak orang-orang pada TP karena tidak ingin uangnya itu menginap. Bukan karena ditarik, tapi biar tidak kena margin seperti itu. Jadi cenderungan hari Jumat itu pada taking profit dulu aja. Nanti Senin baru masuk lagi seperti itu. Dan kalau dari technical pun juga masih belum kemana-mana juga. IHSG masih sama aja di level-level itu. Nih ya, dia juga tadi dimulai dengan hijau, alias opennya agak atas ya, tapi closingnya turun seperti itu. Dia juga kembali ke dekat level 0,618 sampai 0,65 lagi. Yang pasti ini IHSG masih di range yang sama dengan skenario yang sama. Dia support di 0,618 sekitar 59 berapa nih? 5989 sampai 5968 dengan resisten terdekat ada di 0,5 Fibonacci ya, 6067. Lalu setelah itu target kedua di 6115 seperti itu. Ya harapannya ini sudah apa ya? Ya ini kelihatan juga kok sebenarnya masih ada yang menjaga IHSG dari garis bawahnya ini. Ya harapan saya penannya ini berhasil ya, dan tinggal nanti breakout ke atas. Bakal ada swing ke atas dulu, setelah itu baru breakout seperti itu. Semua masih sama, level-levelnya tadi doang yang saya update. Dan ya inilah hari Jumat. Harapannya besok Senin hijau, dia mantul dan bisa membuat swing baru. Cuman ya perlu kita ingat, bisa itu sudah mulai masuk Mei, yang banyak orang bilang kalau hanya ada istilah sell on May and go away. Maksudnya orang bilang tuh Mei itu hari taking profit, momen taking profit sedunia. Banyak penelitiannya juga, capital gain dari bulan Mei sampai Mei, Agustus, September kalau nggak salah ya, itu dalam 10 tahun terakhir tuh paling kecil kalau dibandingkan akhir tahun ya. Jadi kebanyakan orang pada jual Mei, Agustus, Maret, April, Mei, Juni, Juli, sorry. Ya itulah 3 bulan itu capital gainnya paling kecil. Cuman kalau misalkan kita ingat ya, bulan-bulan ini sebenarnya bulan-bulan pembagian dividen. Jadi ya terus juga
akhir-akhir ini anomali itu udah sering terjadi, yang harusnya nggak terjadi malah terjadi, yang seharusnya terjadi malah nggak terjadi, seperti itu. Jadi saya nggak bisa garansi apakah nanti Mei bakalan turun dengan itu. Cuman ya yang perlu diingat, ada apa yang di depan muka ya, ada sell on May and go away itu. Cuman bisa juga udah habis kemarin April ya, ini udah bottoming terus naik. Cuman kalau misalkan nanti kita lihat ketika penon itu break ke bawah, ya kita harus siap dengan skenario koreksi dulu. Tuh. Tapi kalau misalkan nanti tidak jadi koreksi, ya bakal ada swing ke atas dan harapan saya langsung breakout. Seperti itu. Tidak perlu panik, yang penting tinggal pasang posisi kita. Kalau misalkan teman-teman percaya dan juga mau pasang posisi untuk menghindari sell on May and go away, ya lebih baik mulai sekarang kurangi porsi. Tapi kalau misalkan teman-teman lebih mau menunggu konfirmasi, ya silakan juga. Tinggal melihat perkembangan hariannya gitu. Jadi ya tugas kita tinggal melihat keadaan dan juga menempatkan posisi. Bebas kita masing-masing. Seperti itu. Cuman kalau dari saya sendiri, saya melihat saat ini tuh IHSG udah bottoming harusnya. Harusnya ya, kalau menurut saya arahnya ini ke atas. Seperti itu. Cuma nanti kalau misalkan dia jebol, ini ya, level-level ini jebol sampai 59, 56 ini jebol lah, itu yang baru harus siap-siap untuk pegang cash lagi. Karena mungkin bakalan sampai ke 5.800-an. Seperti itu. Itu untuk IHSG. Langsung aja sekarang kita masuk ke beberapa saham pilihan. Ini juga kita lihat dari indeks dunia, lebihnya ke regional sih ya, pada koreksi. Ada Tokyo, Hong Kong, Shanghai, itu koreksi semua ya. Tinggal Singapura yang hijau, seperti itu. Walaupun bursa US pada hijau. Kita mulai dari net sell-nya dulu yang pasti wajib dibahas ya, Bank BRI. Nah, ini sebenarnya sudah saya bahas kemarin juga. Hari ini turunnya kurang bagus. Ini ya, candle-nya solid dengan volume yang besar. Kemarin saya sudah bilang ketika 4.100 jebol, Bank BRI ini ada potensi ke arah 4.000. Dan kalau saya lihat candle-nya seperti ini, mungkin ya besok bisa sampai ke 4.000 dulu ini Bank BRI. Harapannya ya dia turun dulu, ngabisin jatah turunnya, langsung mantul kuat seperti itu. Untuk divergennya pun ini juga udah patah ya. Nanti bakal kita update lagi seperti apa. Cuman kalau saat ini sih masih jadi divergen juga, karena harga ini cenderung turun, sedangkan RSI ini masih cenderung naik, seperti itu. Tinggal kita update. Yang pasti 4.000 ini harusnya Bank BRI bakalan jadi support yang sangat-sangat kuat. Kalau misalkan teman-teman lihat bid ask-nya pun udah tebel-tebel sekali ya di level-level ini. Di 4.050, 4.020, 4.010 sama 4.000-nya itu udah tebel sekali yang ngebid di situ. Karena memang disitulah area demand-nya Bank BRI. Itu kalau teman-teman mau spek buy, sebenarnya besok udah bagus lah kalau masuk dari area 4.000 ini. Itu udah lebih bagus daripada 0,618 ini ya. Ini area demand, terus juga support klasik, support psikologis dan lain sebagainya. 4.000. Ini kalau menurut saya target bisa ke sana ini. Ngelihat dari volume hari ini ya, dan juga distribusi asing seperti itu. Kalau udah 4.000, nanti tinggal kita lihat aja. Harusnya dia ada pantulan dulu. Setidaknya kalau mau jebol 4.000, menurut saya dia bakal mantul dulu baru jebol. Tapi kalau misalkan langsung jebol, sepertinya enggak sih. Jadi mungkin kalau teman-teman mau spek buy, itu bisa di area 4.000, itu harusnya sudah sangat aman sekali. Itu untuk Bank BRI. Target ya berarti ke Fibonacci 0,618-nya dulu ya, yang sebelumnya support kuat jadi sekarang jadi resisten. Itu area 4180 sampai 4220. Dan kalau bisa tembus itu dia bisa ke 4400 target selanjutnya. Itu untuk Bank BRI. Next kita masuk ke Telkom. Telkom oke, ini candlenya kurang bagus kalau menurut saya. Nah, ini yang kemarin saya bahas ya. Itu waktu Telkom ini mantul, tinggal pertanyaannya ini dead cat bounce atau mantul dari area demand gitu. Dan ternyata kalau dilihat ya, hari ini candlenya kurang bagus sih kalau menurut saya. Hari ini juga terjadi big distribusi, asing juga keluar, walaupun jumlahnya tidak terlalu besar ya, 55 miliar doang. Tapi ada big distribusi, seperti itu. Saya cuma kurang suka sama candlenya sih. Terus dikonfirmasi dengan volume yang juga besar, seperti itu. Ya pokoknya untuk Telkom sekarang toleransi supportnya adalah low terakhir.
ini 3130. Selama dia tidak tembus 3130 menurut saya masih aman. Jadi kalau teman-teman trading ya lebih baik pasang stop lossnya di bawah 3130. Karena kalau 3130 jebol dia bakal membuat low baru, itu bisa sampai ke 3040, area 3000-an juga. Tapi kalau misalkan 3130 tidak jebol, ya dia bisa mantul dari area sini. Karena ini juga kalau misalkan kita lihat ini juga area demand ya, di area 3100-an itu. Seperti itu untuk Telkom. Next kita ke INKP. Kalau target ya Telkom menurut saya dia harus kembali ke 3300 lagi. Yang sebelumnya area demand sekarang bakal jadi area supply. Setidaknya nge-retest dulu seperti itu. Next kita masuk ke INKP mungkin yang masih koreksi, dan sebenarnya ini INKP udah masuk area demand ya. Setelah dia kemarin rally tinggi, ini bikin base dulu ya di sini. Jadi dia ini mantul dari Maret ini rally, terus di sini bikin base. Nah, di sini ya, area pink ini dia bikin base sideways, terus habis itu naik lagi. Dan kemarin sudah terjadi koreksi yang cukup dalam sampai sekarang udah 9.000. Terus dia juga udah masuk area demand-nya lagi. Area demand-nya ini yang saya kotakin pink ini. Seharusnya di area-area sini dia penurunan tuh sudah semakin terbatas. Dilihat juga dari RSI yang sudah mendekati oversold juga, bahkan sudah pernah menyentuh oversold dan sudah keluar lagi seperti itu. Kalau misalkan kita tarik Fibonacci ya dari swing awalnya, nah dia ini sekarang udah deket banget sama 0,5. Tapi kalau misalkan kita lihat ya 0,5 nya udah jebol. Itu kan di area 9.300 ya. Seperti itu. Berarti untuk saat ini 9.300 bakalan jadi resisten dia dari Fibonacci-nya ini. Dan kalau support ya seharusnya sih ada di sini dulu, 8.500 ini. Mungkin skenario-nya gini untuk si INKP ini kalau menurut saya. Toleransi akhirnya awal deh, toleransi awal. Ini ada dua low di sini kan, dan dia sampai sini lagi 9.100. Kalau misalkan besok dia jebol 9.100, ya menurut saya bisa agak lumayan sih. Mungkin sekitar ke sini nih, 8850 dulu. Terus next bisa ke sini 8.500-an, area 8.500. Itu untuk INKP. Lihat dari ini juga kurang bagus ya. Candlenya solid, volumenya lumayan walaupun tidak terlalu besar, ada distribusi asing juga. Cuman setahu saya INKP ini bandarnya bukan asing. Jadi kita lihat aja yang besok Senin. Dan sekarang dia udah di area-area dimana harusnya dia itu mantul. Tuh, kalau teman-teman mau spek buy lebih baik di dekat 8.500 sih. Dan kalau dia dari arahnya, ya nggak tahu juga sih. Sebenarnya dia dari support klasiknya ini sekarang ini 9.100, next ke 9.000 itu support psikologis. Di area-area ini sampai 8.500 mungkin udah bisa cicil beli. Harusnya bakalan ada pantulan sih. Seperti itu. Itu untuk INKP. Sekalian kita cek adiknya ya, TKIM. Nah, dia tidak turun sebanyak INKP. Hari ini pun juga. Nah, ini kalau TKIM sebenarnya lebih bagus dari INKP ya, dari chartnya. Dia udah masuk. Mungkin INKP mau nyusul kayak TKIM ini. Dia udah masuk area demand, udah sampai bottoming juga area demand-nya. Ini kan bottomingnya di sini ya. Dia udah nggak bikin low baru. Terakhir low-nya 13 April ini. Dan sekarang arahnya sudah ke atas. Selain itu dia juga udah sampai ke bawah ini. Pokoknya mentok lah di area pink ini ya. Saya bikin area demand ini. Terus dia juga udah breakout dari downtrend channelnya warna orange ini. Selain itu 3 hari terakhir waktu candle merah, dia volumenya kecil doang. Dan menurut saya ini lebih bagus teknikalnya TKIM daripada INKP. Resiko sekarang juga seharusnya kecil. Dari area 9.975 ini sampai 9.600 itu area buy yang bagus kalau menurut saya. Cuman kalau dia sampai jebol 9.300 menurut saya wajib exit. Tuh, tapi kalau dia jadi tanda-tandanya harusnya bagus sih ini. Seperti itu. Next kita lanjut ke yang hijau-hijau aja kali. Dari Astra aja ya. TPIG soalnya all time high kalau nggak salah. Jadi kemarin udah saya bahas juga. Nah, ini Astra udah mantul lagi ya. Seperti yang kemarin skenario saya, walaupun tidak sampai 5.800, ternyata sampai sini aja 5.675. Terus dia turun ke Fibonacci 0,5 kalau nggak salah. Nah, ini sampai 0,5 dan sekarang udah mantul lagi. On track bagus, cakep juga, ada akumulasi asing hari ini. Dan target dari Astra kalau menurut saya dia harus breakout sini 5.675. Kalau misalkan dia bisa breakout 5675 bakalan jadi pattern yang namanya cup and handle. Ini cup, ini sama handle-nya ya. Kalau breakout ya harusnya targetnya sepanjang dari cup-nya ini.
Dan kalau misalkan dia breakout 5.800 ada inverted head and shoulder, kalau menurut saya targetnya harusnya bagus sih, itu doang. Pokoknya PR Astra ini 5.600 lalu 5.800. Kalau misalkan bisa breakout dua-duanya bisa lumayan harusnya. Minimal ke sini nih 6250. Dan kalau saya lihat harusnya arah Astra ini ke atas seperti itu. Itu untuk Astra ya, masih bagus kalau menurut saya. Next kita ke BBCA. BBCA juga masih sama, ini dia di area neckline-nya ya, dari inverted head and shoulder-nya. Setelah dia koreksi, di sini bikin shoulder kiri, ini head-nya, lalu ini shoulder kanan, sudah breakout dan sudah di-retest bahkan 2 kali. Retest-nya pun volumenya tidak terlalu besar ya, artinya retest-nya ini bagus. Dan sekarang area yang bagus sekali buat BCA ini, 32.000 ini harusnya resiko kecil di situ. Itu dekat neckline dari inverted head and shoulder-nya soalnya. Untuk target ya harusnya 33.000 dan kalau breakout bisa lumayan juga untuk BCA ini. Cuman takutnya dia ke 33.000 ini adalah pullback karena sebelumnya waktu dia jebol 33.000 dia belum retest 33.000-nya. Seperti itu. Kan 33.000 ini kan area apa ya? Area supply demand juga sih, area kuat ini. Sebelumnya di sini resisten, di sini dia breakout, jadi support, akhirnya jebol lagi. Tuh, takutnya dia ini nge-retest ke 33.000 turun lebih dalam. Yang pasti nanti kita lihat dulu aja ketika BBCA di area 33.000 apa yang terjadi. Cuman seperti itu, untuk sekarang support terdekat 32.000, next supportnya ada di sekitar 31.000. Next baru ke 30.000. Itu Bank BCA. Next kita ke Bank Mandiri. Bank Mandiri ini ya yang kemarin saya maksud. Mungkin ini bukan evening star. Kalau kemarin saya bilang hijau, doji, merah itu harusnya evening star, tapi candle merah tidak terlalu bagus, volumenya juga tidak terlalu besar. Jadi kalau menurut saya masih perlu konfirmasi lagi. Cuman yang kita lihat dia sudah mental dari area 6225-nya. Karena 6225 ini kan support klasiknya dia ya. Itu juga area demand-nya yang saya bikin warna pink ini. Itu dia mantul sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Terus akhirnya dia jebol di sini. Nah, terus takutnya ini adalah retest untuk turun lebih dalam. Kalau misalkan arahnya seperti itu harusnya nanti bakal IHSG ketarik dalam sih. Kayak BCA tadi belum retest, Bank Mandiri ini belum retest, seperti itu. Terus Bank BRI juga ada target sampai 4.000, seperti itu. Ini ya. Jadi lebih baik, kemarin saya juga ada di video kemarin saya bilang pokoknya kalau di area 6225 ini Bank Mandiri mulai terlihat pelemahan, lebih baik hati-hati. Seperti itu. Dan untuk sekarang supportnya ada di 6.100 lagi, next di area 6.000 untuk Bank Mandiri ini. Tuh. Kita masuk ke Unilever, sepertinya asik ya. Tapi itu Bank Mandiri masih diakumulasi asing. Nah, ini Unilever menurut saya sudah ada tanda-tanda, harusnya ya. Harusnya sudah ada tanda-tanda untuk pembalikan arah dari Unilever ini. Sudah ada divergence yang sangat besar sekali dari Unilever ini. Nih ya. Ini kan regular bullish divergence, momentum untuk pembalikan arah dan tren sudah semakin melemah. Candle terakhir pun juga cukup bagus dengan volume yang besar, cukup bagus ini. Hammer walaupun bodinya masih merah ya, volumenya juga besar dari kemarin ya, itu. Dan area sekarang udah sampai support psikologisnya di area 6.000, bahkan kembali ke dekat-dekat waktu corona kemarin ya, di area-area 6.000 itu. Asing pun juga saya lihat ya, itu mulai ngakumulasi Unilever nih terus. Walaupun masih kecil-kecil ya dia nyicil, karena kalau terlalu besar biasanya ketahuan sama retail-retail ya. Tuh, nih, asing udah gak jualan lagi. Kalau misalkan kita lihat ya, waktu koreksi dia dari 2017 itu kan asing keluar terus nih dari Unilever nih, foreign flow-nya ya. Setelah dia nanjak terus, nih, klimaksnya nanjaknya itu di tahun 2010. Terus setelah itu dia turun terus distribusi terus-terusan ya. Tuh, dan sekarang dia sudah mulai mengarah ke atas lagi. Seperti itu. Menurut saya ini menarik kalau misalkan teman-teman pengen masuk ke Unilever atau mau average down dan lain sebagainya. Itu sudah angka yang sangat bagus sekarang nih. Di area 6.000. Dia ada support psikologis, terus juga harusnya area demand juga karena dia kemarin mantul dari sini. Terus yang lebih bagus lagi, dia sudah terjadi divergence yang sebelumnya dari sini sampai ini bisa dilihat di sini sama di sini ya, yang saya garis ini nih. Dari sini sampai sini itu kan RSI turun dan harga turun, artinya belum ada tanda-tanda pembalikan arah. Sedangkan di sini RSI-nya turun, harganya turun tapi RSI naik, itu hidden bullish divergence. Harusnya sebentar lagi mantul. Seperti itu. Kalau teman-teman mau spek buy, menurut saya ini sudah semakin aman, apalagi di area 6.000 ini. Dan kalau menurut saya dia nggak bakal membuat low baru lagi. Terakhir low-nya hari ini.
low-nya 5925 ini. Seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman mau masuk bisa di area 6000, stop loss bisa taruh di bawah 5925. Seperti itu. Sudah sangat aman, resiko kecil. Tuh ya, cukup menarik. Next kita masuk ke yang merah-merah. Kayak bahas bank oke ya, karena hari ini ARB. Nah, ini bank ARB turun 6,81% setelah kemarin terjadi divergen ya. Ya sebenarnya nggak kelihatan juga sih ini, karena RSI-nya baru dari kapan ini munculnya ya kan. Seperti itu. Tapi kalau misalkan kita lihat RSI itu sudah turun terus menerus ya. Kalau misalkan kita bandingin dari sini aja deh, itu dia udah ke bawah, sedangkan harga itu ke atas. Nah, kalau misalkan ini koreksi dari divergennya, ya kita lihat aja sampai mana nanti dia. Yang pasti untuk supportnya dari bank ini ada di sekitar 3280 sampai 3170. Di situ support dari bank. Dan kalau misalkan dia nanti, sebenarnya saya masih melihat ada pattern continuation sih ini. Kalau misalkan dia masih lanjut nanjak ya, ini mungkin dia bisa jadi falling wedge. Nah, misalkan kayak gini ya. Nih, falling wedge, misalkan kayak gini. Dia turun dulu sampai 3280 atau 3200, habis itu breakout ke atas. Itu kalau misalkan skenario bullishnya ya. Dilihat pun juga hari ini volumenya tidak terlalu besar. Cuman yang jelek memang kemarin ya, candle jelek tapi volume besar. Jadi hari ini koreksinya itu wajar sih. Tuh, toleransi di area 3200 sampai 3160 sih. Kalau dia jebol 3160 lebih baik hati-hati dulu. Bisa saja dia mulai koreksi ya. Tapi kalau dia mantul dan breakout ke atas, menurut saya masih bisa naik lagi. Karena masih ada story dari bank ini ya, yang katanya mau dibeli sama OVO kalau nggak salah. Tapi nggak tahu juga. Tuh, by teknikalnya seperti ini. Tapi harusnya koreksi dulu ini. Next kita masuk ke yang menarik, ERA kali ya. Hari ini dia koreksi. Nah, sepertinya ini baru mencoba membuat yang namanya bullish flag. Nah, setelah ini kan dia kan kemarin kan bikin broadening ya di sini. Bukan broadening sih, ini falling wedge. Terus dia udah breakout dengan candle yang besar dan volume yang sangat besar juga, lalu naik dan di sini dia ketemu sama resisten all time high-nya. Itu area 680 sih harusnya, tapi dia di area 660. Mungkin kalau misalkan kita tarik garis, ini bisa ketemu dari yang all time high sini 700 sampai sini. Nah, oke, belum ketemu. Ketemunya ada di area 670 ya. Tapi dia di 660 sudah mulai ada arah-arah pembalikan arah seperti itu. Tapi kalau saya lihat patternnya masih continuation sih ini harusnya. Seperti itu. Toleransi ERA mungkin di sini kita turunkan di area 600. Selama dia nggak jebol 600, menurut saya masih boleh di hold. Tapi kalau misalkan jebol 600, ya mungkin dia bisa nge-retest sini lagi. 550 ini bisa di-retest. Sinilah 575 ini. Tuh. Tapi kalau dia masih bertahan di atas 600, harusnya naik ke atas. Kalau misalkan kita lihat juga merah-merahnya tuh volumenya kecil-kecil. Bagus ini harusnya. Tanda-tanda ini tanda-tanda bagus ini untuk ERA ini. Serius ya. Dia breakout volume besar di sini 3 candle ini. Besar, habis itu koreksinya volume kecil, dia sideways membentuk base. Tuh, tinggal tunggu breakoutnya aja nih. Ketika dia breakout 640 sampai 660 ya, itu saya yakin bakal all time high si ERA ini. Masih layak untuk di hold selama tidak jebol 600. Itu untuk ERA. Next kita masuk ke yang hijau-hijau kali. Nikel-nikel pada koreksi tapi volume tidak terlalu besar ya. Dan overall sudah saya bahas kemarin untuk nikel-nikelan dari skenario jelek dan bagusnya. Makanya tidak saya bahas hari ini biar tidak bosan ya. Kita mulai dari Medco mungkin. Yang hari ini naik lumayan. Ya, ini bagus sebenarnya dari Medco ini. Bagusnya harusnya sudah dari sini. Tuh ya. Ketika dia breakout downtrend yang sini dengan volume yang lumayan ini, terus dia retest ke yang sebelumnya resisten jadi support, terus udah arahnya udah ke atas dia. Bahkan dia udah breakout yang namanya downtrend channelnya. Menurut saya ini udah bagus sekali Medco ini. Volumenya pun besar sekali hari ini. Dan biasanya kalau kayak gini terjadi akumulasi. Biasanya. Nah kan, terjadi akumulasi, big akumulasi ini dari si Medco ini ya. Bagus banget sih ini harusnya Medco ini. Tuh. Tapi yang perlu kita ingat,
dia belum meretest, jadi setelah breakout. Jadi mungkin nanti dia bisa retest dulu, kalau enggak ya langsung ke sini 700. Kalau target atas menurut saya 700. Kalau misalkan ke bawah retest ya mungkin dia bisa sampai ke 645. 645 sampai 635. Itu untuk Medco. Tinggal lihat harga minyak aja. Seperti itu untuk Medco. Next kita ke KF kali ya. Kita bahas farmasi yang hari ini pada naik. Ini KF ada pantulan, cuman candlenya pun kurang bagus juga. Dia kepentok resist, hari ini high-nya 2950. Ini high-nya 3070. Jadi kayak jemput yang kemarin. Cuman kalau misalkan kita lihat ya arahnya ke atas, tapi tidak ada diversion ya. Artinya ya ini sesuatu yang wajar. Tuh. Seperti itu. Volumenya pun juga udah semakin tipis walaupun hari ini di atas rata-rata ya. Cukup oke. Yang pasti untuk KF ini dia target ke sini ya. Breakout 3000. Dan kalau misalkan dia bisa breakout 3000 harusnya cakep sih. Dia mungkin bisa bikin cup handle kecil dari si KF ini ya. Walaupun tidak terlalu sempurna cup handle-nya. Nah, dia mantulnya sampai ke 0,786 kemarin tepat berhenti ya. Lalu naik ke atas. Target 3000 untuk dari si KF ini. Kalau misalkan breakout harusnya cakep bakal jadi support 3000 itu. Karena sebelumnya dia jadi support. Cuman takutnya ini adalah pullback. Karena setelah dia jebol 3000 di sini, ini kan sebelumnya dia mantul 3000 di sini nih. Waktu di sini kan margin call, lalu dia mantul di sini 3000, terus di sini dia tembus 3000. Nah, ini takutnya adalah pullback 3000 lalu turun lebih dalam. Yang pasti lihat aja, kalau misalkan dia berhasil breakout 3000 harusnya oke untuk KF ini. Tapi kalau misalkan nggak berhasil breakout, ya hati-hati, takutnya ini pullback untuk turun lebih dalam. Dan sepertinya saya nggak bisa bikin konten lama-lama karena ada acara hari ini, jadi mohon maaf. Untuk sementara yang saya bahas ini dulu aja. Yang pasti buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran bisa sampaikan aja di YouTube, yang pasti bakal saya balas. Terus nanti mungkin dekat-dekat ini bakal saya bikin netizen bertanya, cuan-cuan saya menjawab juga. Jadi buat teman-teman yang mau minta dianalisa bisa komen aja. Oke, mohon maaf kalau misalkan ada kurang-kurang. Support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Oke, sekian dari saya menutup minggu ini dan juga bulan April. Sekian dan salam cuan.